Ya, ketika wali nikah berkata, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian sekian sekian, dan kemudian si laki-laki menjawab, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dan sekian, maka disitulah setiap pasangan ya memiliki kewajiban-kewajiban yang mesti dia lakukan kepada pasangan hidupnya. Kalau setiap kita memiliki mindset, kamu ya tunaikan dulu kewajiban kamu sebagai seorang suami atau kewajiban sebagai seorang istri, ya maka disitulah saya akan menunaikan hak saya. Tapi selama kamu tidak memberikan kewajiban kamu untuk saya, maka saya tidak akan menunaikan hak saya. Ya, kalau begini prinsip hidup dalam rumah tangga, maka tidak akan ya akur rumah tangga tersebut. Ya, akan mudah terjadi perceraian. Akan mudah terjadi perselisihan. Ya, makanya hal yang perlu untuk diketahui setiap seorang istri dan setiap suami, ketika dia mengucapkan kalimat ijab dan qabul, pertanggungjawaban dia bukan hanya kepada pasangan hidupnya, tapi pertanggungjawabannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan kepada suami untuk menunaikan kewajibannya? Siapa yang memerintahkan seorang istri untuk menunaikan kewajibannya? Allah Rabbul Alamin. Jadi ketika seseorang itu tidak menunaikan kewajibannya, ya sebagai seorang istri ataukah sebagai seorang suami, ya itu pertanggungjawabannya bukan hanya kepada suaminya atau kepada istrinya, tapi pertanggungjawaban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita harus garis bawahi. Ya, ini kewajiban saya sebagai seorang istri untuk melayani suami saya, taat kepada suami saya. Apakah dia menunaikan hak dia kepada saya ataukah tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya misalnya sebagai seorang istri boleh menuntut. Tapi kalau seandainya dia juga tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban dia kepada saya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibaratnya ya tidak seperti orang pergi ke masjid, sendalnya hilang, ya dicuri sendal orang lain. Nggak demikian. Ya, tetapi kewajiban itu tetap dilakukan. Makanya datang seorang sahabi ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya memiliki seorang suami yang wajahnya saja akan sulit saya lihat, sehingga saya tidak bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri. Apakah boleh saya meminta khulu kepadanya? Jadi ini solusinya. Ya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi memberikan izin. Jadi ketika memang seorang istri ataukah seorang suami dia tidak bisa lagi memberikan kewajiban, tidak lagi bisa melakukan kewajibannya, dan jangan sampai menzalimi dari pasangan hidupnya, maka itu yang harus dia lakukan. Bukan ya, kalau kamu tidak memberikan kewajiban kamu kepada saya tidak akan memberikan hak kepada kamu. Ya, karena konsep dalam Islam itu pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu nggak memberikan uang kepada saya setiap bulannya, uang belanja sekian, ya berarti haknya saya kepada kamu akan saya kurangi. Karena kewajiban kamu tidak kamu berikan sepenuhnya. Ini bukan bentuk transaksi antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Ya, jadi kalau kamu gajinya setengah, ya udah saya kerjanya setengah. Tetapi perjanjian kita itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hak dan kewajiban tadi. Bisa difahami ya? Maka setiap orang itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis, seorang yang mereka memiliki istri lebih dari satu dan kemudian dia tidak adil kepada istri-istrinya, maka dia akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan apa? Mereng. Ya, ini kan urusannya bukan hanya urusan dengan pasangan hidup, tapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang perlu untuk diketahui